Kejadian nih Ustadz lagi sholat, bacanya surat As-Sajdah nih, surat Iqra, Al-Alaq. Nah di wasjud wastarib dia langsung sujud. Kita pikir dia sujud tilawah kan, tapi setelah itu dia sujudnya 2 kali nih. Nanti kita bingung nih sujud tilawah apa dia langsung sujud biasa tapi lupa ruku sama itidal. Setelah selesai saya kasih tahu tuh, antum tadi sujud apa nih? Nah, Sujud tilawah apa sujud biasa? Kalau sujud biasa ruku sama itidalnya nggak dilakuin, padahal kan termasuk rukun memang sholat yang fardu tuh. Nah itu gimana tuh Ustaz? Kalau misalnya kita kelupaan ruku sama itidal, apa kita nambah 1 rakaat atau gimana Ustaz? Itu bacaannya apa sih Ustaz? Sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur itu bacanya sama seperti sujud biasa atau beda? Fadil, dari UEA ini Pak Romi silakan. Barangkali ada pertanyaan. Syukur jazakallah khair Ustaz. Ada 2 nih Ustaz. Kalau boleh. Baik, betul. Masalah zakat sama rukun sholat nih Ustaz. Zakat fitrah itu bisa dilakukan di awal Ramadan atau eh, yang lebih baik di akhir Ramadan Ustaz? Baik. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita ikhwanillah dari Manzumah Mimiyah. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. Kemudian as-salah yaitu salawat alal mukhtari atas yang terpilih, akrami mab'utsin yang paling mulia dari yang diutus, bi khairi hudan dengan sebaik-baiknya membawa hidayah, fi afdalil umami pada seafdal-afdalnya umat yaitu umat Islam. Di sini beliau rahimahullah Syekh Hafiz Hakami rahimahullahu taala dalam Manzumah Mimiyah ini senantiasa menyandarkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alal hamdi atas pujian dan sanjungan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jam'an fi sadri nadmihi bainal hamdilillah. Ini ia kumpulkan di tengah-tengah nazamnya di antara pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita atas Nabi Al-Mukhtar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya di Jala'ul Afham, yaitu at-talabu min Allah, adalah meminta kepada Allah atau meminta dari Allah ma akhbara biha an furudhi, apa yang dia kabarkan dengannya terkait dengan salawatnya, dan juga wa salati malaikatihi, dan salawat dari para malaikatnya, yaitu apa? Sala'un alaihi, bentuk sanjungan atau pujian kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa izharun li fadlihi wa syarafihi, dan bentuk menampakkan apa? Akan keutamaannya dan juga kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iradatu takrimihi wa taqribihi, dan adanya iradah, keinginan untuk memuliakannya ya, dan juga mendekatkannya. Tentunya dia itu terkandung di dalamnya berupa khabar dan talab. Adanya kabar dan juga talab, permintaan ya dari kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaikkan derajat beliau dan juga
senantiasa ya mengutamakan beliau ya dan memuliakan beliau seperti itu. Dan dinamakan permintaan ini dan doa ini dari kita itu disebut salatan alaihi atau salawat atasnya. Itu liwajhain dari dua sudut, dua pendalilan. Pertama, karena padanya terkandung ada sanjungan dari orang yang bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya ada isyadah. Isyadah itu yakni ada kesungguhan untuk menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sana ada iradah, ada keinginan serta mahabbah, yakni kecintaan kepada yang demikian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya kita bersalawat pada Nabi, itu Allah cinta pada kita. Cinta pada kita. Dan itu adalah keinginan, ya maksudnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah sallu alaihi wasallimu taslim. Selawatlah kalian atasnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salam, ya, mengucapkan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini terkandung adanya khabar dan talab. Kabar dan juga talab, permintaan. Sudut yang kedua, apabila anna dzalika summiya min naslatan. Yang demikian itu bahwasanya dinamakan dari kita itu berupa salawat atas Nabi lisu'alina minallah ayyusalli alaihi. Itu bentuk permintaan kita kepada Allah agar ia bersalawat atasnya. Salawat atas Nabi. Salawat Allah atas Nabi itu sanjungan dan iradah untuk mengangkat penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan bentuk merendahkan diri kepada Nabi, bukan. Tapi bentuk apa? Sanjungan. Seperti misalkan ya, ada santri di sini yang bagus ibadahnya, disanjung sama ustadz misalkan. Kamu bagus ibadahnya, Masya Allah. Nah itu model begitu. Jadi seakan-akan sedang dinaikkan derajatnya di hadapan yang lain. Begitulah cara Allah bersalawat pada Nabi. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipuji karena apa? Bagusnya beliau. Dan salawat kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permintaan kepada Allah taala agar Allah senantiasa memuji beliau. Seperti itu. Ya, demikian. Al-Mukhtar disebut di sana atas yang terpilih. Al-Mukhtar itu yang terpilih. Biasa disebut juga Al-Mustafa, yang terpilih. Yakni maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau khatamin nabiyyin, yaitu apa? Penutup para nabi. Ya. Maknanya Mustafa dan Mujtaba, yang terpilih, ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Al-Hajj ayat 75. Ya, jadi Allah memilih dari kalangan malaikat yaitu para utusan, dan dari kalangan manusia juga para utusan. Jadi Rasul itu Al-Mustafa adalah yang terpilih. Sama nama lainnya Al-Mujtaba, yang terpilih. Atau nama lain daripada Al-Mustafa dan Al-Mujtaba adalah Al-Mukhtar. Apa? Al-Mukhtar, yang terpilih. Jadi bukan karena upaya beliau, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian akrami mab'utsin, yang paling mulia yang diutus. Ini sifat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu akram mab'uts, yang paling mulia yang diutus. Afdalur rasulun, yang paling afdal dari kalangan rasul yang ursila, yang diutus. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih riwayat Muslim itu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Bahwasanya saya itu adalah sayyidnya anak Adam di hari kiamat. Saya ini sayyidnya, ketuanya, tuannya Bani Adam di hari kiamat, gitu. Kata Nabi SAW. Ya. Kemudian perkataan bi khairi hudan, dengan sebagus-bagus hidayah. Yang maksudnya itu bi afdal hudan, seafdal-afdalnya hidayah. Ya. Itu ya, di setiap Jumat itu khatib itu membaca al-Mu'ad fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayahnya siapa?
petunjuk-petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik, kalimat terakhir yang kita kaji, yang kita bahas pada malam hari ini adalah fi afdalil umami. Beliau diutus pada seafdal-afdalnya umat. Maksudnya adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu afdal ummin nabiyyin, seafdal-afdalnya umat para nabi sallallahu wasallamuhu alaihim ajma'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi, dan seterusnya ila ayat. Di sini dikatakan bahwasanya kalian itu umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Berarti umat Islam umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ada di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allah Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu sudah dipenuhkan dengan lebih daripada 70 umat. Antum khairuha. Sementara kalian umat Islam yang terbaik darinya. Wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, dan paling mulianya ya menurut atau di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Umat Islam ini yang paling mulia dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan ikhwafillah rahimahullah, wa dhahara atharu hadzal ikhtiyar fi a'malihim wa akhlaqihim wa tauhidihim wa manazilihim fil jannati wa maqamatihim fil mawqif. Dikatakan dan nampak sekali athar ya ikhtiar ini pada amal-amal mereka, akhlak mereka, tauhid mereka, tempat-tempat mereka di surga, dan kedudukan-kedudukan mereka nanti di mahsyar. Ya, bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam ini di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla ini berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Imran 110. Dalun ala khairiyyati hadhil ummah min wujuhin. Ini menunjukkan pada bagusnya umat ini dari beberapa sudut. Sudut pertama itu karena kesempurnaan imannya kepada Allah. Ini sudut pertama. Sudut yang kedua, karena mereka memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sudut yang ketiga, karena mereka sebaik-baiknya manusia atas manusia yang lainnya. Ya, maknanya adalah ya, seperti misalkan sebagian sahabat itu dari ayat memahaminya, khairun nasi linnas ta'tuna bihim fis salasil fi anaqihim hatta yadkhulul Islam. Seperti itu. Jadi sebaik-baik manusia untuk manusia, yang mana kalian datang kepada mereka fis salasil fi anaqihim, dengan tali-tali kengkang unta pada apa? Pada leher-leher mereka sampai mereka itu masuk Islam. Luar biasa ya. Demikian. Maka qala ghairu wahid min as-salaf, dan begitu pula yang dikatakan oleh tidak hanya satu orang dari kalangan salaf. Yang keempat, dari sudut apa? Bagusnya umat ini umat yang paling banyak, ya, paling banyak menerima nabi mereka. Sebagaimana dalam hadis, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumil qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Muslim. Sudut yang keberapa? Yang keenam ya, keenam atau kelima? Nah, baik, sudut yang kelima. Sudut yang kelima, afwan. Ya, sudut yang kelima. Yang kelima adalah annaha aktsarul umam dukhulan lil jannah. Bahwasanya umat Islam itu yang paling banyak masuk surga dibandingkan umat-umat sebelumnya. Sebagaimana di hadis Ibnu Mas'ud, di Bukhari Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Atardawna an takunu rub'a ahli jannah?" Tidakkah engkau ridha akan menjadi seperempatnya ahli surga? Qulna na'am, kami pun menjawab na'am. Qala atardawna an takunu thulutsa ahli jannah? Tidakkah kalian ridha untuk menjadi sepertiga ahli surga? Qulna, kami katakan ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan lagi, atardawna an takunu syatra ahli jannah? Tidakkah kalian ridha untuk masuk surga setengah dari kalian itu masuk surga? Qulna na'am, ya Rasulullah, ridha. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah
Semua yang aku mengharap kalian itu setengahnya masuk surga semuanya. Wa dzalika anna jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan yang demikian itu karena surga itu tidak akan ada yang masuki kecuali jiwa yang selamat. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bidha'i fi jildi thawri. Tidaklah ada pada diri kalian itu ahli syirik kecuali kasya'ratil bidha', kecuali seperti rambut yang putih fi jildi thawr, yaitu di apa? Di kulit daripada sapi yang hitam. Atau kasya'rati sauda, atau rambut yang hitam fi jildi thawril ahmar, yaitu di kulit sapi yang warna merah. Artinya insyaallah taala nanti umat Islam itu akan banyak masuk surga. Sudah demikian ya yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan? Fadhil, dari UEA ini Pak Romi silakan. Barangkali ada pertanyaan. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ada 2 nih Ustaz. Kalau boleh. Baik, Masalah zakat sama rukun sholat nih Ustaz. Zakat fitrah itu bisa dilakukan di awal Ramadan atau yang lebih baik di akhir Ramadan Ustaz? Baik, untuk zakat fitri itu afdalnya adalah di akhir Ramadan. Adapun di awal Ramadan itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menganggap awal Ramadan itu sudah bisa membayar zakat fitri. Akan tapi pendapat yang terkuat, zakat fitri dilakukan di akhir Ramadan. Sebagaimana di riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebutkan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat terbiasa membayar zakat fitri itu yaitu ketika mau sholat Id. Begitu pula disebutkan pula bahwasanya Anas bin Malik dan juga beberapa sahabat itu kalau membayar zakat fitri terkadang 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Jadi mereka itu diakhirkan bayar zakat fitrinya, ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Yang terakhir Ustaz, kalau ini kejadian Ustaz lagi sholat, bacanya surat As-Sajdah nih, surat Iqra Al-Alaq. Nah di wasjud wastarib dia langsung sujud. Kita pikir dia sujud tilawah kan. Tapi setelah itu dia sujudnya 2 kali nih. Nanti kita bingung nih sujud tilawah apa dia langsung sujud biasa tapi lupa ruku sama itidal. Setelah selesai saya kasih tahu tuh, antum tadi sujud apa nih? Sujud tilawah apa sujud biasa? Kalau sujud biasa ruku sama itidalnya nggak dilakuin, padahal kan termasuk rukun sholat yang fardu tuh. Nah itu gimana tuh Ustaz? Kalau misalnya kita kelupaan ruku sama itidal, apa kita nambah 1 rakaat atau gimana Ustaz? Ya kalau misalkan setelah ditanyakan dia jawabnya itu adalah sujud tilawah, maka dia tinggalkan rukun kan gitu. Iya. Karena rukun dan i'tidalnya tidak dilakukan kan? Iya. Kalau rukun dan i'tidal tidak dilakukan, maka salatnya batal, tidak sah. Benar. Harus diulang itu salatnya. Kalau dia jawabannya sujud tilawah, tapi kalau dia jawabannya adalah sujud apa? Sujud asli, Iya. maka dia pun sama meninggalkan apa? I'tidal. Itidal. Ya, meninggalkan rukun dan i'tidal sama itu pun bagian daripada rukun, harus diingatkan, diganti rakaat tersebut ya dengan rakaat yang baru pada waktu itu harusnya. Ya. Karena sekarang sudah terlewat jauh, Iya. maka harus ngulang lagi seluruhnya. Kalau pada waktu itu bisa diganti rakaatnya dengan menambah 1 rakaat lagi yang baru untuk mengganti rakaat yang salah tadi. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Ya, tapi karena sekarang jaraknya sudah jauh dari kejadian, maka harus diulang lagi sholatnya, semuanya. Semuanya. Jadi kan kalau sujud tilawah itu kan habis baca ayat sajadah kita langsung sujud terus naik lagi ke atas kan Ustaz, terusin ayatnya kan. Tapi itu belum dihitung 1 rakaat kan. Baru setelah itu ruku itidal. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz, itu bacaannya apa sih Ustaz? Sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur itu bacanya sama seperti sujud biasa atau beda? Pada dasarnya semua bacaan sujud itu sama. Subhana rabbiyal a'la. Mau sujud tilawah, mau sujud sahwi, mau sujud syukur, asalnya sama.
ya, subhan rabbil a'la. Tapi kemudian ada riwayat yang menyebutkan tentang redaksi-redaksi yang lain. Sebagai contoh pada sujud tilawah. Ada subhanalladzi dan seterusnya. Ya, dari sujud-sujud tilawah. Kemudian selanjutnya untuk sujud syukur itu bebas, subhan rabbil a'la sebenarnya pada dasarnya, dan bebas ucapannya, bacaannya seperti apa. Ya, ada yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya dan seterusnya. Itu boleh. Ya. Untuk sujud sahwi juga itu subhan rabbil a'la pada dasarnya. Jadi bukan subhanallah, bukan apa? Subhana ma la yanamu wa la yas'u. Iya. Tapi subhan rabbil a'la. Ya. Demikian. Syukron jazakallahu Ustaz. Mana ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke. Antum masih ada pertanyaan, Pak? Buat besok. Salat maghrib Ustaz. Baik, itu mungkin ya. La ilaha